Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan saya kembali ke Pak Simon Sembiring melalui telepon. Pak Simon sudah kembali bersama kami, Pak? Oke, Pak. Pak Simon, kalau misalnya nih Pak, ancaman dari Freeport Indonesia yang sombong dan angkuh 120 hari tidak dapat kepastian dari pemerintah, kemudian kita diseret ke arbitrase internasional, apa yang harus Indonesia siapkan, Pak? Bagus. Jadi pengalaman kami dengan Pak Pur, sekarang pemerintah berkonsultasi dan rapatlah kan, dengan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara. Dan semua Supomo menyiapkan data-data, detail semua, siapkan semua. Kita siapkan itu, kemudian kita juga harus meng-hire pengacara ternama. Pengacara internasional atau dalam negeri, Pak? Nah, nasional itu bekerja sama dengan internasional. Harus begitu. Nggak apa-apa lah kita keluar duit bangsa $10 juta, apa sih susahnya? Iya kan? Tapi yang penting kita menang. Jadi kalau Newmont dulu habis berapa biaya, Pak? Dulu sekitar 5 juta. 5 juta US dollar ya? Jadi nggak mahal pun sebenarnya. Iya. Dan kita menang gitu loh. Nah, jadi saya yakin, Pak ya. Jadi kita jangan ragu-ragu. Kita itu kan sudah punya pengalaman. Dulu kan kita tidak pernah menang itu karena nggak diopenin, ya kan? Kalau kita openin secara profesional, ada pengacara yang bagus, itu kan dia punya referensi kan kontrak, kemudian undang-undang, peraturan kita, iya kan? Nah, saya pun siap jadi saksi di sana nanti. Kenapa tidak? Iya, Pak Simon harus tanggung jawab dong, ya kan? Kan dulu juga ngawal waktu Newmont. Masa ini tiba-tiba mulai panas lagi ke arbitrase, Bapak harus masuk di dalam tim ya? Kalau saya merah putih, dada saya ini merah putih, jangan diragukan. Luar biasa. Pak, saya juga merah putih, Pak. Dada saya sudah ada merah putih. Merah putih, tapi merahnya itu apa, abu-abu. Jangan, Pak. Yang penting kita semua merah putih demi bangsa. Pak Simon, ini kan Freeport Indonesia pasti tidak lepas dari intervensi pemerintah Amerika. Nah, Anda melihat tidak, misalnya dengan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarang dengan gaya leadershipnya seperti itu, gaya-gaya yang mengintimidasi, kemudian bluffing seperti itu, ini sekedar getak sambal saja, atau pasti kita akan maju arbitrase? Begini ya, kalau saya lihat modelnya Trump kan dia juga kan mempertahankan kedaulatan dia. Betul. Dia kan kampanyenya dia kan begitu. Nah, sekarang kalau Indonesia mempertahankan kedaulatannya, apa yang salah di situ? Kuat-kuatan, Pak. Dia dukung malahan. Iya dong, kalau dia bisa mempertahankan kedaulatannya, kenapa kita tidak? Apa yang salah di situ? Nah, bagaimana komunikasi kita dengan dia, itu saja kan? Jadi jangan kita tidak berkomunikasi, tapi masukan itu dari McMoran melulu. Nggak boleh itu. Artinya pemerintah bisa berkomunikasi langsung ke pemerintah Amerika ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu harus tempuh kan? Ya kan? Emangnya si perusahaan itu dia berkomunikasi. Dia punya wakil-wakil di Washington sana, biasa itu di sana. Betul. Pak Simon, kalau misalnya kita maju ke arbitrase, apa yang harus kita antisipasi dalam tanda petik yang bisa menjadi peluru atau senjata pamungkasnya Freeport Indonesia? Itu yang saya bilang tadi kan, saya dengar press release kan, bahwa dia menuntut karena Sudirman tahun lalu, 2 tahun lalu Sudirman mengatakan, yang menjawab si Moffett, yang mengatakan bahwa kami sedang merubah peraturan perundangan yang akan disesuaikan dengan kontrak karyamu. Itu kan sudah salah itu. Itu salah satu dia pakai kan. Nah, sekarang kita bawa aja ke pengadilan dulu suratnya Sudirman itu kan. Bahwa itu menyalahi undang-undang Minerba. Begitu itu dibatalkan, udah keok dia. Iya, selesai ya. Apalagi kan urusan regulasi otoritas kita. Sekarang begitu. Sekarang misalnya saya bikin surat sebagai dirjen, ya kan, boleh dong di kemudian hari saya tahu itu salah, boleh saja kan dicabut. Dicabut, dibatalkan. Nah, ini menarik. Iya, betul. Saya ke Pak Kurtubi. Apakah pemerintah butuh dukungan politik lebih besar lagi dari parlemen misalnya, agar hal-hal yang menyangkut regulasi itu bisa diperkuat, sehingga nanti kalaupun ke arbitrase, Pak Kurtubi, kita sudah siap semua bahan-bahan seperti yang Pak Simon katakan tadi. Iya, kita ini kan negara merdeka, negara berdaulat. Undang-undang yang dibikin itu adalah persetujuan DPR sama pemerintah. Jadi kalau undang-undang yang menjadi acuan pemerintah, DPR akan membackup 100%. Satu, kewajiban membangun smelter. Di DPR tidak ada tawar-menawar, itu barang wajib. Lalu jangankan smelter, Pak, studi kelayakannya pun belum dilakukan. Berarti kan nggak ada niat kan? Tapi mungkin dengan
IUPK yang mereka sepakati, lalu mereka bisa mundur tuntutan pajak sesuai dengan kontrak karya, ya 51%, oke, itu juga kan sudah di kontrak karya sebelumnya sudah menyebutkan 51% juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ini Freeport ini terlalu mengada-ada ya. Saya pikir untuk meminta sesuatu yang sulit diberikan. Soalnya kita sempat terjebak puluhan tahun Pak dengan tadinya 51% kan, kemudian jadi 30-an% ya. Nah itu kan situasi yang menguntungkan bagi Freeport. Nah dalam kacamata bisnis itu pasti yang diperjuangkan Pak. Oh ya. Freeport kan. Ya, tapi kan ada kalau seandainya tidak, dia akan lose 100%. Betul. Ya, akan meninggalkan Indonesia sekalipun nanti ada masalah hukumnya panjang, dia akan selesai di Indonesia. Kan kalau dia berpikir panjang, lebih rugi sebab sudah 50-an tahun di sini ya. Sayanglah katakan seperti itu, dia harus tunduklah kepada peraturan, undang-undang, regulasi dari negara merdeka Indonesia ini. Toh perpajakan yang berlaku itu sekali lagi saya kemukakan, nggak mungkin tarif pajak ataupun regulasi yang menyangkut pajak itu akan membunuh perusahaan tambang itu. Pasti pemerintah sudah memikirkan. Iyalah, itu juga bunuh diri bagi kita kan kalau terjadi. Sebelum break saya ke Pak Simon dulu satu pertanyaan. Pak Simon, apa yang membuat misalnya Freeport Indonesia itu kita bisa paksa, kita bisa tundukkan dia ikuti regulasi Indonesia sebelum maju ke arbitrase, Pak? Jadi begini ya, makanya saya kan tahu di kontrak itu ada kok pasal 30 ayat 2 itu ya, bahwa dia juga harus tunduk kepada peraturan yang berlaku dari sesuatu dan dia mempertimbangkan kemajuan perekonomian, perkembangan demokrasi, struktur masyarakat. Dia itu ada di kontrak karya kalau bunyinya. Kenapa masih ngeyel, Pak? Iya, itu yang saya bilang tadi. Emang ini presiden si Richardson ini agak, itu kan accounting, kaku itu berpikir. Dan beda dengan si Moffett. Richardson ini maunya aja gitu kan. Jadi memang gaya komunikasi beda ya. Orang matematika aja nggak kaku itu, ini kaku banget jadi. Dan selalu nakut-nakutin Indonesia kan. Coba lagi Freeport itu selalu dipublikasikan kan penerimaan negara. Coba tanya berapa penerimaanmu, net profitmu berapa per tahun? Nggak pernah mau dia kan. Karena kalau dia itu dipublikasikan, kalian juga publikasikan aja datanya kok, supaya saya juga tahu. Jadi sebenarnya yang dia perjuangkan cuma mempertahankan aset dan kekayaannya sendiri, Pak ya? Betul, selalu kan dibilang penerimaan negara akan ini terganggu. Terganggu, tertunda. Jadi itu filosofinya beda loh. Kalau dia stok produksi kan tertunda saja. Orang barang itu masih di situ kok. Kalau dia mati. Baik, Pak Simon, kita break dulu Pak Kurtubi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.